Suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Soalnya kan banyak kan, Pak, pesertanya mulai dari itu seleksi itu mulai dari tahun 2019 awal, bulan Februari. Kalau pelatih membawa anak didiknya, bukannya itu menjadi subjektif itu? Dari Babu Salam, dulu kan kenapa nih di privat? Karena di daerahnya tuh belum jalan TPQ-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minang Satu dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersua kembali bersama saya Septian dalam rubrik Inspirasi Minang Satu, menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif, tentunya inspiratif dalam proses dan inspiratif dalam hasil. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Baru-baru ini Sumatera Barat mengejutkan nasional dengan berhasil meraih juara umum di MTQ nasional. Nah, kebetulan kita juga bertindak sebagai tuan rumah. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan salah seorang Korea yang berhasil mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Yunia Safitri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama selamat untuk Nia dan tim Kafilah Sumatera Barat karena telah berhasil membawa harum nama provinsi. Kalau boleh tahu, ini prestasi juara umum pertama ya untuk Sumatera Barat? Untuk Sumatera Barat iya, Pak. Cuman untuk jadi tuan rumah kan udah 2 kali. 2 kali ya, ketika launching Agus Salim dulu ya. Namun untuk juara umum ini Kali pertama. Dan untuk Nia sekali keikutsertaan Nia di ajang MTQ nasional ini yang keberapa ini? Kalau untuk yang MTQ umum seperti ini, Pak, ini perdana, Pak. First ya? Perdana Ya? Berarti sebelumnya yang skala nasional itu masih? Itu yang mengadakan itu seperti Dinas Pendidikan. Untuk yang Kemenak sendiri. Untuk Kemendikbud ya, Kemendikbud, antar mahasiswa, antar pelajar ya. Berarti kalau untuk yang realnya MTQ nasional, untuk Nia pertama ya? Iya. Dan alhamdulillah Kemarin dapat juara 2, Pak. Juara 2? Iya. Gimana rasanya? Rasanya ya bersyukur sekali lah, Pak. Bersyukur sekali. Terpilih menjadi mewakili Sumatera Barat menjadi Kafilah Sumbar itu sendiri. Udah luar biasa ya? Suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Soalnya kan banyak kan, Pak, pesertanya mulai dari itu seleksi itu mulai dari tahun 2019 awal, bulan Februari. Sampai terakhir kemarin November, Pak. Ya, hampir 2 tahun ya prosesnya. 2 tahun persiapannya, Pak. Itu sistemnya pakai diskualifikasi gitu, Pak. Misalnya tes setup ini. Ada promosi degradasi. Nanti tes selanjutnya berkurang, tes selanjutnya berkurang kayak gitu, Pak. Oh, ketat ya seleksinya ya? Iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu gitu, dari proses seleksi tersebut itu kan melalui beberapa tahap itu, tahap-tahap yang ketat gitu. Nah, ada yang istilahnya dieliminasi ya, ada yang menjadi standar atau kriteria umum itu, indikatornya gitu. Seseorang itu layak
atau tidak layak mengikuti MTQ nasional itu apa gitu. Jadi nanti mungkin pada generasi muda, adik-adik, weh, ini Kak Yunia hebat ini, saya ingin juga seperti dia gitu. Kita bicara secara teknis ya, hal teknis itu apa standar? Standar itu yang Nia tahu untuk cabangnya sendiri ya Pak? Nonton belum tahu nih, ini cabang di tilawah ya? Cabang tilawah, iya, cabang tilawah remaja putri. Untuk cabang tilawah itu sendiri dilihat dari sistem penilaiannya saja Pak. Di sistem penilaian itu ada 4. Ada 4 yang dinilai. Yang pertama itu suara, kemudian lagu, selanjutnya tajwid, dan yang terakhir itu fasohah. Nah biasanya untuk tilawah itu sendiri lebih kepada kemampuan suaranya Pak. Suara, terus di dalam suara itu nanti juga ada penilaiannya nafas. Kemudian lagu nanti kan bisa berdasarkan latihan kita yang biasa kita lakukan kan Pak, menirukan apa yang sudah dilatih, diberikan oleh pelatih. Kalau untuk tajwid itu sendiri ya lebih kepada makhrijul hurufnya, fasohah dan lain sebagainya gitu Pak. Fasohah itu apa ya? Fasohah itu lebih kepada penempatan misalnya wakaf wal ibtida, di mana kita bahasa Yunia ini terlalu spesifik, ini bingung gitu. Kalau sederhananya apa itu fasohah? Kalau tajwid udah kebayang udah. Fasohah itu lebih adab. Adab ya. Adab. Berhenti atau segala macamnya ya. Iya, itu fasohah namanya. Ilmu baru itu ternyata bagi saya. Saya tanya selama ini tajwid, kira seperti itu ya. Oh begitu. Nah tapi kan itu melewati proses TC. Nah itu kan kita berbicara standar penilaian. Standar penilaian. Kalau dari standar kafilah tentu dia juga meletakkan standar ya. Si A ini layak lah untuk ikut MTQ nasional, si B tidak gitu. Dan tentunya ada pertimbangan lain di luar sekedar hanya tadi itu kan standar penilaian saat lomba gitu. Apakah pencapaian atau prestasi seorang itu menentukan juga dia berhak untuk MTQ nasional atau gimana? Iya gitu Pak. Menentukan juga prestasi itu kan kami dipanggil untuk seleksi itu sendiri kan berdasarkan rekomendasi dan prestasi-prestasi yang udah ada kan Pak. Siapa yang layak direkomendasikan? Yang layak direkomendasikan itu yang pertama kemarin kan peraturannya yang juara 1 MTQ provinsi terakhir di Solo. Nah, kemudian aset-aset Sumatera Barat. Aset-aset Sumatera Barat. Aset-aset maksudnya? Mungkin dari pelatih, dari masing-masing pelatih itu punya anak didiknya masing-masing gitu Pak. Nanti dibawanya ikut ke seleksi itu Pak. Kalau pelatih membawa anak didiknya, bukannya itu menjadi subjektif itu? Nanti diseleksi itu pun kan nanti diseleksi lagi Pak. Dilihat perkembangannya bagaimana gitu Pak. Oke siap. Nah berbicara mengenai MTQ ini. MTQ ini kan banyak-banyak cabang ini. Kalau ini tilawah nih. Tentu penonton juga ingin tahu nih, ada berapa cabang di MTQ itu? Secara garis besarnya ada 8. Boleh dijelaskan aja? Tilawah, kemudian tartil. Beda tilawah dengan tartil? Kalau tartil tuh ngajinya tuh kayak lebih cepat daripada tilawah gitu Pak. Ada berapa lagu kalau di tartil? Sama Pak. Sama? Sama ada 7 juga. Oh sama ada 7 juga? Cuman beda-beda iramanya, lebih cepat untuk ditartil gitu Pak. Oh gitu. Kayak imam, kayak gitu-gitu Pak. Oh. Boleh dikasih contoh beda tilawah dan tartil sedikit? Ta'awuznya aja ya Pak. Iya, ta'awuznya aja. Ta'awuz tilawah kan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Itu tilawah. Ya. Kalau tartil? Tartil mungkin lebih kayak gini Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagusnya kamu ngaji sampai habis, nggak ada di awal. Ya. Perlu kerasa kayak apa ya? Imam sholat ya, kalau tartil ini ya. Lebih kerasa kayak gitu. Tilawah, tartil, apa? Kemudian ada cabang syarhil Quran. Itu yang bertiga. Syarhil? Per kelompok. MSQ. Ya. Ada yang ngaji, ada yang apa namanya? Ceramahnya, pensyarahnya Pak. Pensyarahnya. Kemudian sari tilawahnya. Sari tilawahnya. Kemudian? Ada fahmil. Kalau fahmil apa? Fahmil itu kayak cerdas cermat gitu Pak. Oh. Bertiga juga. Jadi apa tuh pertanyaannya kalau cerdas cermat itu mengenai MTQ ini? Sehubungan dengan isi Al-Quran atau bagaimana? Iya, isi Al-Quran. Terus lebih ke agama lah Pak. Berarti lebih luas ya cakupannya. Iya.
Nanti dikasih buku tebal macam-macam bukunya Pak, harus dihafalkan. Nanti kan soalnya dari buku itu. Berarti ada fikih, ada sunnah, segala macam. Lengkap. Yang kelima? Kelima itu ada kaligrafi. Kaligrafi. Kaligrafi, kemudian ada tafsir. Tafsir. Kemudian saya penasaran, kalau tafsir itu berarti sistem lombanya seperti apa itu? Tafsir itu kan syaratnya setahunnya orang yang ikut tafsir tuh hafal 30 juz. Tahu juga makna-maknanya gitu, arti-artinya, nanti ada juga ilmu tafsirnya. Tafsir tuh ada 3 cabang juga Pak, golongan. Tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris. 2 lagi? Tahfiz ya, hafalan ya. Kalau yang tahfiz kombinasi tilawah seperti temannya itu, apa namanya? Ya tahfiz itu kan ada tahfiz plus tilawah, kayak misalnya tahfiz 1 juz non tilawah, berarti dia cuman hafalan saja. Oh gitu. Tapi kalau yang pintar yang kemarin ya, asal itu ya, sudah tahfiz tilawah lagi, hebat ya. Tahfiz 5 juz tilawah. Nya tahfiz nggak? Enggak Pak. Tilawah saja ya. Tilawah saja. Oke, menarik. Nah, itu kan banyak cabang tadi. Kenapa nih decide-nya memilihnya ke apa? Ke tilawah? Kenapa milih tilawah? Kenapa milih tilawah? Karena dulu kan pertama yang dia kenal itu memang tilawah gitu Pak. Dulu dia nggak tahu ada cabang tahfiz tuh Pak. Tahun berapa nih pertama belajar? Pertama nih belajar tilawah itu pas nih umur 7 tahun Pak. Sekarang berapa umur? Sekarang 23. 23 ya? Udah tua. 7 tahun itu kira-kira tahun berapa ya? 7 tahun. Iya udah tua, udah mulai lupa tahun. Iya, karena medio tahun itu sampai ya sekitar awal-awal 2000-an itu kan masih fenomena tilawah gitu. Zaman saya juga sempat belajar tilawah. Nah, ke sini sudah muncul banyak tahfiz, pondok tahfiz gitu. Nah, bagaimana ceritanya waktu itu belajar tilawah? Dengan siapa pertama kali belajar tilawah? Pertama kali belajar tilawah namanya gurunya tuh dengan Pak Ali Arcan Pak. Ali Arcan ini orang mana ini? Bapak tuh orang Sungai Dareh. Sungai Dareh? Darmasraya. Oh, Darmasraya. Bapak tuh datang ke kampung. Belajar pertama dengan Pak Ali Arcan. Kalau tilawah ya Pak ya? Tilawah. Proses belajar pertama kali hingga ikut event pertama itu rentangnya berapa lama? Event pertama tilawah yang diikuti masih ingatnya? Pertama kali di Sungai Rumbai, tilawah anak-anak. Tahun 2009. Umur berapa waktu itu? Kelas 3 SD, umur berapa tuh ya Pak? 9. Memang kamu gampang lupaan. 9. 9 ya? Umur 9. Oke, kita sepakat 9 aja. Berarti jaraknya 2 tahun. Itu event skopnya apa? Kabupaten. Oh, langsung ikut event kabupaten. Pasti sebelumnya pernah ikut event di Nagari, di Joro. Ya, paling itu kayak lomba acara Ramadan. Acara Ramadan. Event pertama MTQ anak-anak tingkat kabupaten Dharmasraya ya. Sudah jadi Dharmasraya waktu itu? Iya, udah. Udah ya, Dharmasraya 2004 ya. Berarti 2004 kamu masih anak ya? Iya. Bagaimana hasilnya waktu itu? Alhamdulillah perdana ikut lomba MTQ. Alhamdulillah juara 1 Pak. Langsung juara 1. Berarti udah kelihatan calon juara nasional di awal karir udah langsung step up juara 1. Oke, keren. Habis itu ke provinsi. Di waktu itu tuan rumah di Lubuk Sikapyang Pak. Pasaman. Harapan 1. Iya. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, lanjut. Nggak mungkin langsung nasional aja sekarang. Banyak ya? Iya Pak. Yang tingkat pelajar? Tingkat pelajar itu perdananya ikut pas SMP. Kan SMP ada FLS 2N namanya Pak, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ada cabangnya di situ, salah satunya seni baca Al-Quran namanya Pak. Ya, ikut mewakili SMP Unggul Pak. SMP Unggul Dharmasraya. Itu mulai dari kabupaten, kemudian ke provinsi, masuk ke nasional. Nasional pertamanya ikut tuh waktu itu
di Surabaya. Surabaya. Itu Hasilnya? Itu perdana ikut nasional. Hasilnya? Hasilnya waktu itu harapan 2. Harapan 2 ya. Lanjut lagi setelah itu kelas 2 itu ke Makassar, Pak. Masih FL Masih juga? Masih FL 2N. Hasilnya? Makassar alhamdulillah juara 3. Oh, naik terus grafiknya ya? Pas SMP ada lagi Festival Anak Soleh Indonesia. Juara 3 juga waktu itu di Jakarta. Di SLTA? SLTA nggak ada. Nggak ada? Nggak. Oh, berarti di SLTA nggak di FL ini nggak diperlombakan? Ada, cuman kan ya waktu itu dari MAN ke SMA. Oh gitu. Niat transfer ya? Sebenarnya ada, Pak. Ada. Nah, sejauh ini pencapaiannya ya, ini kan sudah menemui banyak guru itu. Banyak guru. Dan kalau kita berbicara di tilawah itu kan lagunya macam-macam ya, langgamnya macam-macam ya. Kalau Bapak salah tolong dikoreksi ya. Artinya ada irama ini, irama itu. Untuk MTQ ini sistemnya bagaimana itu? MTQ nasional ini apakah kita ditetapkan harus memakai lagu ini atau bagaimana? Kalau untuk pilihan lagu itu bebas, Pak. Bebas ya? Bebas selagi ada rujukan dari Mesir sana, Pak. Berarti rujukan untuk lagu tilawah ini dari? Iya, dari kori-kori Mesir. Kori Mesir? Ada berapa rujukan itu kalau Bapak boleh? Banyak, Pak. Kalau yang sering Nia bawakan itu kayak Syekh Mahmud Sahad. Syekh Mahmud Sahad. Siapa orang yang paling berpengaruh menurut Nia di dalam karirnya sebagai qari'ah ini? Yang sangat berpengaruh pastinya orang tua, Pak. Umi. Nia lebih dekat sama Umi kan, Pak. Kasihan Abi. Abah juga. Nia panggil Abah, Pak. Abah ya. Umi seorang qari'ah juga. Waktu kecil iya, Pak. Cuman ya MTQ antar jorong kayak gitu-gitu aja, Pak. Kan keren itu antar jorong. Sama dong. Itu juga antar jorong. Berarti Umi sosok yang mempush ya Nia untuk jadi. Apakah Nia didorong untuk jadi qari'ah atau itu memang keinginannya sendiri? Ini perjalanan dari awal ya, Pak. Waktu itu Nia kan umur 4 tahun itu udah di privat sama Umi, Pak. Privat Iqra. Didatangkan Ustadz dari Solo ke rumah. Privat Iqra? Iya, privat. Jadi Nia Iqra di privat kan ya? Iya. Gurunya datang ke rumah? Datang ke rumah. Dari Solo lagi? Iya. Nia tinggal di Darmasraya. Jauh gurunya datang? So, Ustadz tuh emang di Darmas waktu itu, Pak. Siapa nama Ustadznya? Nama beliau Ustadz Ardi, Pak. Solo Selatan? Solo Selatan. Habis dari sana Nia umur 6 tahun ke TPQ yang ada di Babu Salam. Masjid Babu Salam Masjid Babu Salam ya? Pulau Punjung. Waktu itu gurunya Pak Ustadz Farudin. Situ ndak lama dari situ Pak, balik lagi ke kampung. Kampung maksudnya? Di Lubuk Bulang itu, Pak. Kan Babu Salam dari Lubuk rumah. Bulang ini di mana nih? Penonton nggak tahu Lubuk Bulang ini di mana. Lubuk Bulang tuh di bagian di Darmasraya. Saya luas itu. Bagian di Darmasraya itu ada simpang 4 lampu merah sebelum jembatan Sungai Dareh. Belok ke kiri. Nagari, itu Lubuk Bulangnya Nagari. Lubuk Bulang tuh Jorong, Pak. Jorong Lubuk Bulang ke Nagarian Gunung Selasih. Oh, Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung. Oke. Berarti cuma sebentar di Babu Salam. Dari Babu Salam dulu kan kenapa Nia di privat? Karena di daerahnya tuh belum jalan TPQ-nya, Pak. Gak ada yang kayak ngaji ke musola, TPA, TPQ belum ada waktu itu, Pak. Nia umur 6 tahun itu udah buka lah di musola depan rumah ada TPA. Nah, di situ Nia ulang lagi Iqra di sana lanjut kan, Pak. Nah, pas Nia Iqra umur 6 tahun itu sekitar Iqra 5 lah, Pak. Datang Pak Ali Arcan itu. Itu awal pertemuan dengan Pak Ali Arcan ya. Kemudian kan Bapak tuh lebih mengajar ke tilawah. Dia spesialis tilawah ya. Ruangan untuk orang yang ngaji Iqra dengan tilawah itu berdekatan, Pak. Jadi kan pakai mic, kalau tilawah itu kan pakai mic ngajinya, Pak. Jadi kedengeran sama Nia ke ruang sebelah, Pak. Mungkin karena Nia suka, sampai Nia bisa hafal ayat-ayat yang dibaca Pak Ali Arcan itu, kemudian hafal kan, Pak, dengan lagu-lagunya. Ya, masuk ke alam bawah sadar kita kan.
Karena setiap hari kita dengar, kemudian kita bergumam, seperti itu ya, awalnya seperti Tapi itu. ini nggak tahu apa yang dia baca, Pak. Soalnya masih Iqra waktu itu, Pak. Iya, yang penting apanya diikuti, langgamnya diikuti, ayatnya diikuti. Kalau zaman-zaman Bapak dulu kan ada surat apa ya? Surat Hijr kalau zaman dulu belajar. Jadi Hafal ya, Pak? Iya, hafal itu walaupun kita nggak tahu baca, tulisannya seperti apa gitu. Ini yang mengalami pasti seperti Iya, itu. Ya. Pak. Luar biasa berarti memang ada passion itu dari dalam ketertarikan ke bidang seni Al-Quran. Nah, sampai akhirnya mengikuti event-event dan puncaknya di tingkat nasional. Pertama kali ikut tingkat nasional dan langsung memperoleh hasil runner up. Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Tetapi artinya nanti itu kan jadi PR besar. Kalau sekarang kita juara umum, kita meraih prestasi, dan termasuk secara personal ini meraih prestasi, untuk nextnya tentu lebih besar tantangannya, mempertahankan tentu lebih sulit daripada meraihnya. Apa yang akan dia lakukan untuk bisa survive? Nanti MTQ nasional selanjutnya rencananya bakal di mana? Tuan rumah insya Allah di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, apa sih bayangan ke depan ini bagi Nia ini? Apa yang harus Nia lakukan ini? Bayangan ke depan mungkin lebih mendalami ilmu Quran itu sendiri, Pak. Soalnya kan cabang ini tilawah remaja ini terakhir kesempatannya, Pak. Berarti bisa masuk dewasa lagi ya? Iya. Rencananya mau ke Jawa, rencana Pak mencari guru, mendalami ilmu Quran ini kan, Pak. Soal kan kalau kita cuma tahu satu cabang saja itu kan biasa saja gitu, Pak. Mau jadi extraordinary, yang mau jadi yang luar biasa ya. Ini menarik nih. Artinya nanti Nia belajar ke Pulau Jawa. Rencana. Sama halnya dengan cabang-cabang lainnya, kompetisi lain seperti seni lain atau olahraga gitu. Mereka punya panutan gitu, punya idola gitu. Kalau Nia sendiri siapa idolanya untuk di Korea ini? Idola, Pak? Iya, Korea. Koreanya yang Indonesia pastinya ya, Pak ya. Ada Bu Maria Ulfa namanya, Pak. Ajah Maria Ulfa ini dari mana? Setahunnya beliau sekarang kan di Jakarta. Beliau Korea Internasional. Di Sumatera Barat sendiri juga ada kita Korea Internasional pelatihnya, Pak. Ibu Haja Wildayati, orang Payakumbuh. Pelatihnya juga, Pak. Pelatihnya. Itu udah Korea Internasional ya? Udah. Berarti Nia berniat nanti bisa mengikuti jejak Ibu Hajah Wildayati. Haja Maria Ulfa. Haja Mawadah. Hebat Bu Hajah. Internasional yang mudah-mudahan Nia juga nanti bisa ikut event internasional. Bagi tips ini buat adik-adik, buat generasi Minangkabau yang ingin menjadi Kori atau Korea, apa tips yang ingin Nia bagikan ini? Sekedar berbagi ilmu. Tipsnya mungkin kalau kita berminat dan bakat di bidang itu, tekuni, Pak. Luruskan niat dulu gitu. Kita mengikuti itu untuk apa? Kemudian kalau kita udah masuk ke sana, jangan tanggung-tanggung gitu, Pak. Totalitas. Caranya itu dengan berlatih rutin gitu, Pak. Kalau terlebih kepada tilawah itu kan harus memerlukan suara, harus sering latihan, itu misalnya siap subuh atau siap maghrib, gitu, Pak. Kemudian dalam menjaga performa suara kan seperti dibilang tadi, bahwasanya untuk MTQ tilawah ini yang paling urgent nomor 1 itu suara gitu. Artinya dengan mendengarkan suara orang udah tahu, oh ini bisa tilawah, ini enggak gitu. Nah sekarang untuk menjaga kualitas suara gitu, kita kan namanya orang Minangkabau, konsumsi kita ini kan variatif ini, enak-enak semua ini, dan itu tentunya akan berdampak kepada suara gitu. Bagaimana Nia menjaga kualitas suara Nia itu? Tergantung pribadi masing-masing, Pak. Misalnya kan ada kalau Nia dari segi makanan. Makanan itu harus dijaga, misalnya jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman dingin. Terlalu banyak, artinya berarti boleh dong? Boleh ya? Boleh, Pak. Tapi dibatasi ya? Dibatasi, terlebih mau MTQ gitu, Pak. Dekat-dekat hari H ya. Kemudian kayak makan yang banyak minyaknya, misalnya seperti goreng-gorengan. Oh, yang enak-enak semua ya? Gulai-gulai. Lanjut? Itu sih, Pak, lebih kepada yang berminyak dan yang dingin. Itu yang dihindari. Kalau konsumsi yang dianjurkan apa? Konsumsi yang dianjurkan misalnya minum yang hangat-hangat. Apa, Pak? Kebalikan dari pantangannya, Pak.
nggak boleh minum dingin, harus minum yang hangat gitu Pak. Apakah Yunia tidak punya resep sederhana seperti apa ya? Ada yang minumnya air jeruk atau air apa? Nggak ada. Ini yang nggak ada seperti itu. Nggak Pak. Nggak ada ya. Kamu mau luar biasa ya. Kalau kami diajarin dulu minum ibu rayo ini kun. Itu emang banyak yang menganjurkan seperti itu Pak. Berarti kamu memang apa itu? Mang Lionel Messi-nya itu, mang diberkahi itu. Amin. Alhamdulillah. Pernah nggak Nia mengalami fase berat? Contoh ada event, tiba-tiba suara hilang. Pernah nggak mengalami? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Belum. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Berarti mudah-mudahan selalu dijaga Allah ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Nah, apa sih keistimewaan, kemudahan atau apa ya kelebihan yang Nia peroleh semenjak menjadi qari'ah? Keberkahan yang Nia peroleh saat ini Pak, dengan Nia ikut MTQ khususnya cabang tilawah, itu lebih mendekatkannya kepada Allah, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dengan MTQ ini benar-benar Allah tuh kasih banyak rezeki, kemudahan dan rezeki gitu Pak. Baik itu dari kemudahan Nia dalam segi pendidikan, dalam materi juga gitu Pak. Pasti hadiah ya. Iya Pak. Banyak teman gitu Pak. Teman, banyak guru pasti. Banyak guru. Kemudahan mengenai pendidikan apa yang Nia peroleh? Kemudahan di bidang pendidikan itu seperti beasiswa gitu Pak. Sekarang Nia sedang menempuh S2. S2. Apakah itu bagian dari keberkahan yang peroleh karena menjadi qari'ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mengenai reward sendiri nih, tentu penonton juga ingin tahu nih, reward sendiri. Dari gubernur janjinya bakal dikasih apa ini? Dari Pemprov ini? Pemprov janjinya dalam bentuk hadiah uang Pak. Berapa besarannya? Besarannya itu untuk juara 1 itu hadiahnya 200 juta. 200 juta. Juara 2, ini juara 2 kan Pak, 150 juta, juara 3 100 juta Pak. Itu uang semua ya? Iya Pak. 150 juta ya? Keren ya? Alhamdulillah, itu berkah yang luar biasa ya. Rencana mau diapain nanti uangnya? Ditabung Pak. Oh, ditabung ya? Rencananya ke depan apa ini? Rencananya ke depan kan sekarang dia sedang menempuh S2 Pak. S2 di UNP. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Alhamdulillah. Rencana di samping itu Nia juga ingin mendalami ilmu Quran ini Pak. Kuliah kan Jumat Sabtu. Nah, di hari-hari yang lain tuh Nia pengen fokus ke mendalami ilmu Quran ini. Nia nggak kerja? Kerja belum Pak. Oh, pasti belum ada tawaran pekerjaan lagi? Belum Pak. Harusnya Nia ini dengan kelebihan yang Nia peroleh, yang posisinya peroleh, ini bakal banyak tawaran pekerjaan. Mudah-mudahan habis inspirasi menang saat ini banyak tawaran pekerjaan. Amin, amin. Sebenarnya lebih ke fokus pengen ke Jawa itu tadi Pak. Ke Jawa aja ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin Nia sampaikan? Yang Nia sampaikan saat ini adalah pertama sekali ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Umi, Abah khususnya yang telah mendidik Nia dari kecil sampai saat ini. Nia bisa mengharumkan nama Sumatera Barat pada MTQ Nasional cabang Tilawar Remaja Putri. Selanjutnya terima kasih kepada semua guru-guru Nia dan terima kasih kepada semua teman-teman dan keluarga yang telah mendoakan Nia. Kemudian terkhusus terima kasih kepada anggota Komisi 5 DPRD Sumatera Barat yang telah memperjuangkannya bisa mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran cabang Tilawar Remaja Putri, kepada almarhum Bapak Syahrul Furqon, kemudian Bapak Maigus Nasir dan beserta jajarannya. Terima kasih atas semua perjuangan Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada Gubernur Sumatera Barat, LPTQ Sumatera Barat dan semua jajarannya. Dan terima kasih juga kepada pemerintah dan Mas Raya atas semua support dan doanya untuk Nia. Semoga kita Sumatera Barat bisa memberikan yang terbaik lagi untuk 2 tahun ke depan pada MTQ Nasional, menjadi juara umum lagi di cabang
di Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Insyaallah. Oke. Terima kasih Yunia untuk waktu dan kesempatannya berbagi ilmu. Mudah-mudahan sharing ini memberi manfaat kepada kita semua, manfaat kepada Nia. Kami doakan mudah-mudahan Nia selalu bisa meningkatkan prestasinya sehingga 2 tahun ke depan kita bisa kembali berjaya. Kalau tahun ini Nia juara 2, insya Allah 2 tahun lagi adalah juara 1 insya Allah. Oke, di sana yang 1 demikian bincang-bincang kita dengan Yunia Safitri, peraih runner up MTQ Nasional Tilawah Remaja tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan melalui forum ini nanti kita doakan insya Allah bakal lahir banyak Yunia baru dari Sumatera Barat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.